Oke teman-teman, balik lagi ke channel saya, Vincent Ichibang. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya ingin membahas lagi seputar Kensusei di Jepang. Tentunya saya sendiri, saya sudah bekerja 1 bulan lebih, dan gimana rasanya? Mungkin teman-teman yang mau pergi ke Jepang ataupun yang baru saja datang ataupun yang masih di Senta bertanya-tanya. Bahkan teman saya sendiri juga tanya rasanya gimana di Jepang dan bekerja dengan orang Jepang. Nah, saya jelaskan dulu dari perusahaan saya. Perusahaan saya itu pembuatan spare part mobil seperti pembuatan karpet ya teman-teman. Karpet mobil yang paling bawah. Sudah membentuk siku-siku mobil. Nah, saya bekerja dengan orang Jepang, tidak ada orang Indonesianya. Orang Indonesianya itu berbeda grup atau berbeda bagian. Itu banyak, 30 orang Indonesia. Cuman di bagian saya, hanya saya sendiri orang Indonesia. Dan banyak yang bertanya, gimana rasanya Bang kerja bareng orang Jepang? Bahasa gimana, pekerjaan gimana, harus gimana, itu banyak sekali yang bertanya. Mental dan perilaku dari asli orang Jepang itu bagaimana. Nah, waktu awal-awal masuk, pas 1 hari kerja, Shionichi, sama hari kedua, ketiga itu kan hari pertama itu saya suruh lihat doang. Tidak boleh megang. Saya cuma melihat, disuruh lihat doang, udah pakai baju kerja. Nah, saya cuma melihat cara kerja gini, kita harus benar-benar ngeliatin teman-teman. Nanti tiba-tiba langsung dites, disuruh bekerja langsung. Besoknya langsung suruh bekerja, tiba-tiba kita ngeliat suruh kerja gitu. Dan kita harus ngimbangin robot. Kita tuh nggak apa ya teman-teman, kerjanya tuh nggak nyantai gitu loh. Jadi ada proses-proses itu udah turun ya kita harus cepet gitu. Nanti ada lagi, jadi kayak gitu. Makanya kita suruh liatin dulu, nggak bisa langsung kerja, nanti numpuk pekerjaan itu. Nah, saya diajarin sampai 2 mingguan, hampir 2 minggu diajarin, karena bagian saya tuh banyak pekerjaan dan caranya banyak yang berbeda. Ada pengeliman, ada staples itu yang kayak ngasih jarum hari itu, sama ngelem yang buat tambahan busanya itu ada. Jadi kita harus bisa semuanya. Gimana rasanya? Pahit teman-teman. Kenapa saya katakan pahit? Kita harus orientasi lingkungan kerja dan teman-teman kerja baru, bahkan tidak ada senpai Indonesia di bagian atau di line saya. Makanya saya sebenarnya keberatan tadinya, cuman karena saya memang niat bekerja, jadi saya itu kerja tuh kalau bisa sehari harus bisa gitu. Meskipun tidak semuanya, mungkin kita cara bisa mengelem ini harus bisa sehari, cara ini harus bisa sehari. Jadi saya target kayak gitu. Karena orang Jepang itu maunya langsung bisa menghafal dan bisa bekerja di bagian kita itu semuanya. Kalau bisa sehari itu bisa semuanya. Maunya orang Jepang kayak gitu, makanya tidak mau tahu gitu ya. Nah, terus ketika mesin rusak kita harus benerin sendiri. Kotor itu sudah biasa, itu tidak apalah. Nah, rasanya bekerja pertama kali bahkan sampai sebulan ini, apa yang saya rasakan cukup menyenangkan. Kenapa saya katakan menyenangkan? Karena di line saya tidak ada orang Indonesia dan tiap hari itu ngobrol dengan bahasa Jepang. Ada keuntungannya teman-teman. Ketika kita nanti sudah lama di sini, bahasa kita meningkat karena kita sering berbicara dengan bahasa Jepang. Itu yang saya senangi. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi kita yang ngobrol ya bahasa Jepang seharian gitu.
kayak tentang pekerjaan, kadang tentang kepribadian sendiri pun. Kalau ada waktu senggang, ketika sudah berhenti mesin kita mau istirahat, ada ngobrol kadang-kadang kayak gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau pergi ke Jepang, siapkan bahasa kalian, itu nomor satu menurut saya teman-teman. Saya sudah mengalami ya kayak gitu, bahasa nomor satu, apalagi yang tidak ada orang Indonesianya kayak line saya ataupun bagian saya. Meskipun banyak orang Indonesia di line lain, sebelah saya ada line, cuman agak jauh dikit, paling nggak jauh lah 20 meter gitu udah bagian sana itu ada orang Indonesia banyak, cuman bagian saya tidak ada. Ketika kita tidak bisa, kita diomelin, kita dimarahin, itu sudah biasa. Kalau itu namanya kita bekerja ikut atasan. Kalau sesama pekerja enak teman-teman, orang Jepang juga teman saya enak, syukur lah. Cuman kalau ketika kita ada salah ya dimarahin, emang kita salah gitu loh. Jadi rasanya menyenangkan, tapi kita butuh orientasi yang cukup karena kita mempunyai lingkungan yang baru. Mungkin setengah tahun lagi akan merasakan keterbiasaan dari bahasa, dari pekerjaan. Tapi kalau dari bahasa sudah terbiasa teman-teman, karena di tempat saya itu, di line saya ataupun di bagian saya itu tidak ada orang Indonesianya. Jadi saya membiasakan yang tadinya tidak terbiasa. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, semangat, ganbari mas. Pokoknya kalau masalah bahasa itu harus dipertimbangkan. Maksudnya dipertimbangkan gitu, tidak asal berangkat dan kita tidak punya bekal bahasa yang baik. Mungkin saya juga tidak baik dari bahasa, cuman itulah makanya saya membagikan ke teman-teman sekalian agar tidak kejerumus keterbatasan bahasa dan di sini dipukul, dipulangkan dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan. Kita proses lama, membutuhkan waktu, pokoknya banyak pengorbanan lah ya teman-teman. Makanya terima kasih yang udah tonton, semoga video ini bermanfaat. Semoga next video lagi saya buatkan konten-konten edukasi untuk TKI Jepang.